dulu. Lilin ko na pwede lipan.
Baiklah, bagi Bapak, Ibu, serta adik-adik OMK yang masih di luar, kami persilakan masuk ke dalam karena sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai perayaan Minggu Advent yang ketiga pada hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu sepanjang segala. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri lagu pembukaan. Lagu pembukaan buku doa 232, Madah Bakti 324. Karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Umat Allah yang beriman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Minggu ketiga masa Advent ini adalah Minggu Gembira, atau yang dikenal dalam bahasa Latinnya itu Gaudet. Gaudet. Gereja mengajak kita untuk bergembira karena kedatangan penyelamat kita sudah dekat. Ajakan ini tampak sangat jelas dalam bacaan kedua pada hari ini. Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi untuk
untuk selalu bergembira dalam iman mereka. Karena kedatangan Tuhan, tamu agung yang sangat sudah dekat. Nabi Zefanya juga memunculkan pesan yang sama. Ia meminta para putri Sion untuk bersorak gembira karena Tuhan menyingkirkan hukuman atas mereka. Tuhan malah mengalahkan musuh-musuh putri Sion. Karenanya mereka tidak perlu takut akan malapetaka apapun yang akan menghampiri mereka. Pesan ini juga berlaku untuk kita. Kita tidak perlu takut, sebaliknya kita mesti bergembira karena Tuhan sendiri menjadi penyelamat kita. Dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan anjuran dari Yohanes Pembaptis kepada mereka semua yang datang kepadanya. Inti dari anjurannya adalah pertobatan dan berbuat adil dalam kehidupan mereka. Mari kita murnikan hati kita agar kita layak menerima Tuhan di dalam hidup dan di dalam hati kita. Marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun atas segala kekurangan agar kita dengan hati yang bersih kita pantas merayakan penyelamatan ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Buku doa surat 36, Nada Bakti 184.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami memuji penyelenggaraan-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam kegembiraan ini, semoga kami dapat menyiapkan hati kami sedemikian, sehingga kami pantas menyambut kelahirannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Tuhan bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percayakan sabda ini, maka marilah kita hening sejenak dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, serta mendengarkan sabdanya dalam bacaan-bacaan berikut. Pembacaan diambil dari kitab Yefanya. Bersorak-sorailah, hai putra Sion, bertepik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas dirimu. Telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan. Ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara dirimu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang-girang karena engkau dengan ia bersorak-sorai. Karena engkau dengan bersorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujian Sabda Buku Doa 54.
Tuhan beserta kita. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada juga yang datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias." Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan nyala api. Alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung-lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Pada Minggu Advent yang ketiga ini, tadi diistilahkan dalam bahasa Latin adalah Tuadet, yaitu minggu yang sangat bergembira bagi kita, minggu yang sangat menggembirakan. Kata bergembira di sini tentunya dapat kita maknai sesuai dengan perjalanan hidup kita masing-masing. Dapat kita rasakan dalam suatu kejadian yang kita alami, sehingga hal itu boleh menggembirakan kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pernah mengalami saat-saat gembira, meskipun di baliknya kita belum menyadari atau kurang menyadari, di baliknya itu biasanya ada juga saat-saat
kurang gembira atau mencemaskan. Itu pasti, biasanya segala sesuatu itu ibaratnya seperti mata uang. Kalau sebelahnya tidak ada, sebelah yang lain tidak akan memiliki nilai. Itulah ciri mata uang. Nah, berkaitan dengan gembira ini, mungkin saya bagi sedikit pengalaman ketika masih berstatus sebagai pelajar, pernah juga mendapat hal yang cukup menggembirakan. Ketika itu sekolah, ya katakanlah sekarang SMA, kalau sekarang yang ada hanya SMA dengan SMK, tidak ada lagi yang lain-lain. Kalau dulu itu banyak sekali sekolah-sekolah kejuruan. Ya, jadi saya memasuki SPG, Sekolah Pemotong Gatah Jadangan. Dari asrama menuju sekolah itu jaraknya cukup jauh. Kalau membandingkan sekitar dari Anik ini, katakanlah ya hampir ke Lintah. Kalau perjalanan kaki sadar juga merasanya. Ya untunglah pada waktu itu orang tua masih mampu menyediakan sepeda rongsokan. Ya kita tahulah yang namanya rongsokan itu asal berjalan saja. Keleknya, bannya masih bagus, stangnya masih bagus, pedalnya masih baik, tapi remnya sudah blong. Nah, ketika diburu oleh waktu, jadi saya juga cukup kencang mengayuh sepeda tadi. Saya ayuh cukup kencang, tiba-tiba di depan saya ada sebuah oplet, namanya dulu, kalau sekarang apa, mikrolet atau apa, atau ojol, angkot ya ada. Tiba-tiba angkot itu memotong haluan saya, menyalip seperti itu, dia di depan saya, celakanya ngerem tiba-tiba lagi. Waduh, saya pun panik. Rem, kata orang, bukan lagi dengan mendadak, dengan sekam, ngeremnya udah nggak bisa. Terpaksa buntut angkot tadi saya tabrak, saya terpelanting jatuh ke parit. Sudahlah waktu itu pakaian SPG itu putih-putih. Makanya sekolah lain menggelar kami itu becak malam. Waduh, kata orang Senakin bukan main, lataknya, loloknya nempel. Sempat saya bersihkan, syukur tidak pingsan. Naik, saya cek sepeda, peleknya itu sudah hampir menyerupai angka 8. Waduh, masih jauh, sepeda seperti ini. Syukurnya ada supir dari mobil mewah, bukan dari angkot tadi. Angkot tadi udah masa bodoh lah dia. Tinggal dia ngomong, hati-hati dek katanya. Ya sudah hati-hati pak, saya bilang. Ngapa nabrak? Ya bapak ngerem tiba-tiba. Jadi tinggal begitu saja dia pun lari. Apa boleh buat ini, saya pikir sepeda titik saja lah. Saya lari nanti kejar sekolah. Tiba-tiba ada satu bapak turun dari mobil mewah. Mungkin menurut dia lucu barangkali jawaban saya. Adik sekolah di mana? SPG pak. Ini udah seperti ini gambar sepeda saya ini. Ya tenang saja lah, saya betulkan katanya. Waduh. Sopir saya nanti bantu bopong bawa ke bengkel. Mereka betulkan. Tidak lama kemudian, ya namanya di bengkel besar itu kan semua alat tersedia, jadi diganti semua itu. Bagus, jalan kembali. Saya ucapkan terima kasih. Nanti dulu dikasihkan uang jajan lagi. Waduh pak, tidak salah. Udah sepeda bagus dikasih uang jajan lagi.
Jadi diajak ngomong, bentar, saya ini mau terlambat nih Pak mau sekolah. Jangan dulu. Saya ini wakil gubernur ini katanya, Maman bukan kaca. Wakil gubernur, pantas. Dermawan seperti ini saya pikir. Jadi itu hal yang sangat menggembirakan. Jadi untuk selanjutnya komunikasi lancar. Jadi kira-kira itu pengalaman yang sangat menggembirakan bagi saya Bapak Ibu, tidak dapat terlupakan seumur hidup saya. Jadi Bapak Ibu juga tentu punya pengalaman sendiri yang bisa membuat Bapak Ibu memiliki perasaan gembira sehingga dapat diluapkan emosinya itu dengan bersorak-sorai. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, bacaan pertama dan bacaan kedua itu juga mengisahkan tentang kegembiraan, tentang perasaan sukacita, tetapi lebih ditekankan lagi pada bacaan kedua bahwa kita ini dalam suatu permasalahan itu dikatakan di sini dalam bacaan kedua ini bahwa kita seharusnya senantiasa untuk menyampaikan segala sesuatu keluhan kita harus diiringi dengan doa dan permohonan, sehingga Tuhan akan memperhatikan dan mengabulkan permohonan kita. Kemudian gambaran dari Yohanes Pembaptis yang kita dengar tadi, ada 2 poin yang disimpulkan di sini. Pertama adalah apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis memiliki pertanyaan yang sama, yaitu apa yang harus mereka buat. Yohanes Pembaptis memberikan wejangan ini nasihat. Dia memberikan wejangan kepada mereka sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka. Ia tidak meminta mereka untuk berbuat hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kehidupan mereka. Namun isinya hampir sama. Kalau tadi pemungut cukai bertanya apa yang harus saya perbuat. Jadi jangan meminta lebih. Kemudian prajurit juga bertanya apa yang harus kami perbuat. Jadi jawabannya juga hampir sama, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan memeras. Jadi semua itu kita kembali kepada posisi yang benar, kepada posisi yang tepat. Bertobat saja katanya tidak cukup. Ia harus diikuti dengan perbuatan baik yang harus kita lakukan terhadap sesama. Itulah sebabnya Yohanes meminta mereka untuk membagikan pakaian dan makanan dan jangan memeras atau jangan merampas. Nah, dengan demikian ini berlaku juga kepada kita semua. Apa yang harus kita buat dalam hidup kita? Kita bisa menjawabnya dengan melihat kembali hidup kita. Kita tidak saja diminta untuk bertobat, tetapi juga melakukan hal-hal baik bagi sesama. Kegembiraan yang sesungguhnya adalah kegembiraan melihat anggota keluarga kita juga berbahagia. Kita semua adalah anggota keluarga Allah, ciptaan dari satu pencipta yang sama. Ketika kita menjadi anggota keluarga dengan satu Bapa,
maka kita mesti juga saling menolong dan saling membantu agar sesama kita juga menikmati kegembiraan bersama kita dalam keluarga Allah. Mari kita benahi hidup kita agar kita pantas menjadi anggota keluarga Allah. Ini ajakan Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membongkar atau melihat perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan, yaitu menjadi gandum atau jerami. Kalau gandum mungkin anak-anak remaja sekarang atau apalagi yang masih kecil SMP, SD, mungkin mereka di gereja ini tidak tahu apa itu gandum. Kalau yang sudah berusia 30-an ke atas, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu gandum. Ya. Jadi katakanlah, ya paling-paling yang mereka tahu adalah tepung gandum saja. Tapi pohonnya itu seperti apa? Apakah dia punya akar, apakah dia merambat, apakah dia memanjat, atau punya batang? Mungkin mereka belum pernah melihatnya. Jadi gandum itu adalah bahan baku untuk membuat tepung. Jadi ditanam juga di ladang. Nah, jadi kita dibuat perumpamaan oleh Yohanes Pembaptis, apakah kita mau jadi gandum atau mau jadi jerami. Jerami itu tangkainya, ya, batang-batangnya itu jerami. Ketika kita berbuat baik, maka kita menjadikan diri kita sebagai gandum. Sebaliknya, ketika kita tidak membenahi diri, kita akan kembali. Kalau kita tidak membenahi diri, maka kita akan jadi jerami. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, sedang jerami dibakar dalam api. Ini ada kata lumbung lagi. Mungkin anak-anak, mungkin kaum remaja, putra-putri, anak-anak SMP, SMA, mungkin pernah mendengar lumbung, tapi modelnya seperti apa dia lumbung itu. Jadi zaman dulu itu orang tua kita kalau mau menyimpan hasil pertanian mereka biasanya ditaruh di lumbung atau danau. Itu tempat khusus untuk mereka. Beda dengan rumah kita sekarang, di situ juga lumbung, di situ juga tempat tinggal kita. Jadi kalau gandum itu nanti setelah dibersihkan akan disimpan di lumbung. Mana yang kita pilih? Jika kita ingin mempertahankan kegembiraan hidup kita hingga kekal, maka kita mesti memilih menjadi gandum. Hidup kita menjadi berisi dan penuh dengan hal-hal baik. Hidup kita pun akan menjadi seperti gandum, berguna bagi orang lain dan memberi hidup bagi orang lain. Pertobatan kita adalah cara dan langkah pertama untuk menjadi gandum yang baik. Kita tentu tidak mau menjadi jerami yang kelak dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita bergembira dan membuat sesama juga turut bergembira bersama kita dalam menyambut kedatangan Tuhan dan kedatangan Tuhan kita dalam kemuliaannya. Dengan demikian semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita hadir sejenak, kita berdiri. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus
Yesus Kristus, putranya yang menggantikan kita, yang mengandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk bersama Allah yang Maha Kuasa, dan nanti akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita tidak layak, Tuhan tetap mendatangi kita. Di minggu gembira ini kita ungkapkan kegembiraan hati kita dengan membersihkan hati kita. Marilah kita memohon bantuan Tuhan melalui doa-doanya. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita tidak layak, Tuhan tetap mendatangi kita. Di minggu gembira ini, kita ungkapkan kegembiraan hati kita dengan membersihkan hati kita. Marilah kita memohonkan bantuan Tuhan melalui doa-doa permohonan berikut ini. Semoga berkat karunia Roh Kudus, segala pertikaian dan konflik di dunia, terutama di negara kita ini, dapat diselesaikan dengan baik dalam semangat saling mendengarkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka semua yang memiliki rasa benci di dalam hati mereka, yang muncul karena perbedaan suku, agama, dan ras, mendapatkan rahmat pengampunan dan disadarkan untuk melihat karya Tuhan yang mengagumkan di dalam keanekaragaman ciptaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah di dalam pekan ini sungguh-sungguh mengabdikan diri mereka bagi kepentingan masyarakat yang dilayani nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua saling mendukung dan saling membantu untuk membangun kerajaan Allah yang damai dan saling mencintai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah demi jasa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan bagian persembahan. Persiapan persembahan pada bakti 739.
yang terkasih, kita bersatu hati memuji dan mensyukuri segala kebaikan Allah. Maka marilah kita berseru. Nanti umat menjawab, dinyanyikan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Kita ulangi. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Dia dengan sorak gembira, dan marilah kita memuji Dia. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka marilah kita memuji Dia. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Masukilah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke tempat kudusnya dengan pujian, dengan puji-pujian. Maka marilah kita memuji Dia. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita memuji Dia. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Yohanes, Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Agustinus Agus, dan Pastor Paroki kami Pastor Emon, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan bernyanyi. Mada Bakti 478. Pada perayaan ini kita tidak menyambut penghuni kudus,
Meskipun demikian, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita masing-masing. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Buku doa 119. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita di hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam seluruh jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu." Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, pengharapan kami yang sejati, kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala kemalangan. Kami mohon, jauhkanlah kami dari virus yang mewabah di seluruh dunia ini. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang sehat, dan topanglah mereka yang berjuang bagi kesehatan sesama. Bantulah setiap anggota masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka dengan memperkuat semangat solidaritas satu sama lainnya,
Kuatkanlah dokter dan tenaga medis, pendidik dan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas mereka. Tunjukkanlah wajah belas kasihan-Mu dan selamatkanlah kami dalam cinta kasih-Mu yang besar. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Domian dari Molokai, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dan wabah, doakanlah kami. Amanat pengutusan. Saudara-saudari terkasih, selain bergembira menyambut kedatangannya, mari kita membersihkan diri kita agar hati kita layak menjadi kelahirannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah merenungkan sabda-Mu dalam perayaan ini. Semoga kami dapat menghidupi pesan-pesan iman yang ditawarkan Yohanes Pembaptis, agar kami senantiasa menyambut kedatangan-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan pengucapan gereja. Mohon perhatian, ada beberapa buah pengumuman. Hari ini Minggu 12 Desember 2021, hari Minggu Advent ketiga tahun C. Yang pertama, kolekte minggu yang lalu berjumlah Rp410.000. Yang kedua, kolekte pembangunan berjumlah Rp300.000. Yang ketiga, petugas liturgi plus membersihkan gereja dari Kring, Santo Paulus, Ipu, dan Sekibul. Yang keempat, pemimpin ibadah Bapak Filipus Banase. Yang kelima, doa keluarga malam nanti, ya, jam 7 malam di rumah Mama Encang atau Bapak Moson, ya, di Tempur seluruh lingkungan, ya, jadi bukan hanya Kring, jadi semuanya. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita menerima THR. Dan bagi yang menabung nanti selesai pulang sembahyang diharap bersabar menunggu ya. Saya umumkan jumlah tabungan tahun ini berjumlah Rp105.826.000. Tabungan yang ditarik selama tabungan berjalan berjumlah Rp13.950.000. Jadi total yang dibagi, tabungan yang dibagi Rp91.876.000. Bunga tabungan Rp1.837.520.
dikurangi pengeluarannya 1, cetak kartu sebesar Rp300.000, buku ini ya, buku 20.000, pulpen 10.000, ongkos atau transportasi saya untuk ke CU sebesar Rp300.000. Jadi jumlah pengeluaran berjumlah Rp630.000. Sisa bunga Rp1.207.520.